Okay, guys, welcome. So basically di channel ini kita bakal memberikan berita-berita terkait olahraga, mulai dari sepak bola, terus juga basket, NFL, uh, baseball, maybe, and so on lah. Coba nanti kita lihatlah apakah olahraga-olahraga lain juga akan kita liput, kita share soal berita-berita yang uh, ada terkait lah. Oke, untuk hari ini kita akan fokus di sepak bola. So let's just get right through it. Oke, yang pertama itu ada uh, ada soal Tottenham. Oke, jadi kalau Tottenham itu eh, kita dapat berita kalau Tottenham itu ngincar back dari Sunderland, namanya Dennis Serkin. Basically sebenarnya Tottenham tuh udah ngincar dari eh, bursa transfer kemarin. Cuma ternyata si Serkin itu udah eh, tanda tangan kontrak baru sama si Sunderland. Akhirnya ya cuma emang Tottenhamnya ini masih tertarik dan kemungkinan mungkin pas di Januari mereka mau ambil. Dan dari si Sunderland sendiri sebenarnya pas summer kemarin mereka baru beli dua back kiri lah. Dan dia baru beli dua back kiri, si Reynildo sama Arthur Masuaku. Nah, jadinya mungkin si kalau misalnya ketertarikannya meningkat, ya si Dennis Serkin ini bisa dilepas di Januari gitu. Nah, terkait Tottenham juga, ini ada isu Tottenham mau di take over. Nah, jadi kalau misalnya minggu lalu tuh ada berita kalau si chairman itu kan si Daniel Levy itu udah cabut dari Tottenham. Dan based on beritanya itu emang si Tottenham berdasarkan report ya itu divaluasi seharga 3,75 miliar pound sterling kayak gitu. Cuma emang banyak yang bilang kalau misalnya 3,75 billion itu terlalu tinggi lah. Karena kalau misalnya ngelihat reportnya Forbes buat valuasi tim Premier League, Tottenham itu di 3,3 billion. Jadi di peringkat 5 lah. Di nomor satunya MU di 6,6 billion USD. Terus Liverpool di 5,4 billion, City di 5,3 billion, Arsenal 3,4, Tottenham 3,3 dan Chelsea 3,25 billion. Itu pun bahkan sebenarnya di USD ya, bukan pound sterling. Jadi kalau 3,75 pound sterling itu billion pound sterling itu mungkin sekitar 4-an lah billion USD lah. Jadi cukup tinggi juga yang diminta Tottenham. Uh, but we'll see lah apakah Tottenham benar-benar bakal di take over atau enggak. Kalau yang ininya sendiri si Enic Group yang megang 85% Tottenham, dia bilang sih katanya nggak bakal dijual. Katanya sih gitu. Cuma ya kita dari isu-isu ini lihat aja lah. Mungkin ada yang tertarik atau enggaknya. Gitu. Oke. Itu dari berita soal Tottenham. Mungkin sekarang kita coba bahas dramanya MU kali ya. Yang pertama mungkin soal Andrea Onana. Nah, jadi si kemarin itu kan endingnya itu si Onana akhirnya udah dibuang ya, dijual lah, dipinjemin lah.
Nah, jadi itu katanya tuh isu itu si Onana itu tuh udah nggak punya hubungan baik sama si Amorim. Sampai bahkan katanya itu di sesi latihan tuh Onana nggak mau nyapa-nyapa Amorim lah. Kayak gitu. Karena emang kan juga beberapa minggu lalu kan si Onana emang request naik gaji ya. Karena kan gajinya itu turunin semenjak MU itu nggak lolos Liga Champion. Nah, makanya pas si Onana udah dipinjemin di Trabzonspor, Amorim bilang kalau misalnya Onana keluar itu bikin ruang ganti jadi lebih bersih dari pengaruh negatif lah, kayak gitu. Nah, cuma ya kalau dilihat dari berita ini itu emang si Ineos Group itu udah mungkin Ineos sama si Amorim ini udah kayak nge-list down pemain-pemain aja yang emang harus dijual. Bahkan katanya itu si Ineos itu nyebut pemain-pemain ini sebagai bomb squad. Jadi squad yang emang mungkin kurang cocok uh, di ruang gantinya MU gitu. Kayak si Sancho, Garnacho, Anthony, Rashford, termasuk Onana juga gitu. Dia mungkin we'll see lah dengan pemain-pemain itu udah pada dijual, apakah ini akan bikin MU jadi improve atau emang tetap di papan tengah atau papan bawah aja gitu. Ya we'll see lah, we'll see. Uh, Mungkin kalau untuk dari kipernya sendiri hmm, masih banyak kita lihat lah mungkin penggantinya si Onana itu bakal bisa benar-benar gantiin Onana atau mungkin MU harus beli lagi nanti di Januari. Soal MU juga, jadi ada isu katanya ini gue baca di 442. Katanya itu udah ada agreement antara MU sama Zidane. Katanya gitu. Kayak katanya tuh based on media itu Zidane udah ada kesepakatan awal lah untuk gantiin si Amorim. Ya emang kalau lihat di Amorim kan from musim ini tuh menang sekali dari 4 laga, terus juga tersingkir dari League Cup. Uh, Kalau ngelihat Zidane sendiri kan emang dia resumenya bagus banget ya. Tripit Liga Champion, terus juga apa emang sebegitu powerfulnya waktu megang Madrid. Tapi itu semua kan karena pemain-pemain Madrid yang emang bagus banget. Hmm, nggak tahu kalau misalnya nanti si apa namanya, kalau misalnya nanti main di ngelatih di MU dengan pemain-pemain MU yang saat ini bisa nggak tuh Zidane bikin MU berada di level atas? Ya will sih lah. Tapi kalau kata gue sih paling ini tergantung gimana nanti hasil Desember sih. Kalau si Amorim yang masih nggak improve ya mungkin bisa ditendang. Tapi kalau ternyata improve ya mungkin bisa ditahan lah. Kayak gitu. Oke, nextnya itu kita ada berita soal City. Oke, City mereka berencana untuk ngincer si back eh, Inter, yaitu si Dumfries. Kalau ngelihat beritanya City itu kan emang City sekarang tuh banyak buat pemain yang cedera ya. Nah, ya kayak sekarang tuh mereka juga mulai kayak nyari-nyari pemain lagi lah mungkin untuk ngeganti-gantiin gitu. Dumfries salah satunya, terus selain Dumfries itu di ini pemain Newcastle, Tino Livramento itu juga si Guardiola tertarik untuk beli.
Ya, kalau dari sisi Dumfries sendiri sih katanya Dumfries cukup terbuka untuk main di Premier League. Kayaknya kalau dari harga sih katanya itu cuma 21,5 juta lah. Waktu itu ada release clause-nya. Tapi itu tuh udah uh, expire buat uh, transfer window kemarin. Jadi nggak tahu mungkin harganya bisa lebih tinggi atau gimana. Tapi kalau ngelihat dari ini sih kayaknya Dumfries juga terbuka, pengen ke Premier League. Eh, Kalau dari sisi City sendiri ya kita lihat lah apakah nanti mereka benar-benar mau ngincer di Januari atau cuma rumor aja. Oke, yang terakhir itu soal Chelsea. Nah, Chelsea ini mungkin di weekend ini kan bakal banyak pemain yang belum bisa main lah karena cedera dan belum fit lah. Kayak misalnya si Garnacho itu juga masih belum 100% fit. Si Liam Delap juga cedera hamstring yang agak parah ya. Kalau nggak salah kan based on beritanya itu 10 minggu. Terus Cole Palmer juga uh, masih diragukan untuk main besok. Terus Dario Esugo itu juga dia cedera paha pas lagi training sama Portugal U21. Jadi dia juga dapat nggak bisa main. Terus pemain tengahnya juga ada beberapa yang belum nggak bisa main kayak si Romeo Lavia. Terus backnya juga Badia Shield itu juga dia nggak bisa main. Jadi cukup banyak pemain yang belum bisa main lah. Tapi we'll see lah. Chelsea kan pemainnya banyak banget ya. Jadi kayaknya harusnya itu bukan isu-isu banget sih. Terlebih juga kayaknya lawannya Brentford tuh bukan tim-tim yang Big Six. Jadi harusnya nggak terlalu bermasalah banget lah. Jadi we'll see lah apakah kedalaman squad Chelsea itu sebegitu bagusnya atau mereka emang sebabuk itu. Oke, ya paling itu aja untuk berita bola minggu ini. Eh, ya, ya, untuk saat ini mungkin gue bakal fokus di Premier League dulu. Mungkin kalau nanti ada berita soal Serie A atau La Liga bakal gue coba baca juga. Anyway, lu bisa kasih komen, terus juga jangan lupa di like sama subscribe, and see you in the next video. Ciao ciao.